Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali hadir saya Romanus yang hadir di tengah-tengah Oma Opa dan juga pemirsa di rumah. Dan pastinya saya nggak sendirian karena ada rekan saya. Saya Gendon. Iya, Mas Gendon. Dan kita ada narasumber lagi. Bintang tamu kita yang sudah tidak asing pastinya. Ada Romo siapa? Saya Romo Maksi. Romo Maksi dan juga Mbah Mbah Harto. Nah, kita kembali hadir dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Iya, senang sekali ya Mas Gendon ya. Kita bisa kembali hadir untuk Oma Opa kita di rumah dan pemirsa kita di rumah. Nah, pastinya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik untuk kita ketahui ini. Pembahasan kali ini kita tentang siapa ya? Tentang Santo Andreas Kim Taegon. Benar begitu dong? Betul. Iya, Andreas Kim Taegon. Jadi dari namanya kayaknya udah bisa ketebak dari mana. Dari mana? Ya, tapi untuk memastikannya kita akan langsung dengar dari Romo nih kisahnya seperti apa. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Selamat pagi Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, para pemirsa yang terkasih. Kita bersama hari ini mau merenungkan apa yang menjadi pengalaman hidup dari Santo Andreas Kim Taegon, seorang martir dari Korea. Oh, saya kira malah dari Cina atau namanya Kim soalnya. Baru ingat. Jadi kalau dilihat dari riwayat hidup, pengalaman hidup dari Santo Andreas, dia disebut sebagai imam pertama dari Korea. Oh, pertama. Sebentar Romo, itu Korea waktu belum pecah atau gimana? Apa memang waktu itu disebut umum saja dari Korea. Dari Korea. Jadi kisah hidupnya dilukiskan bahwa pada abad ke-17 itu gereja di Korea baru mulai terbentuk karena ada orang-orang dari Korea yang mulai mengenal cara hidup Kristiani. Jadi waktu itu ada perang antara Korea melawan dengan Jepang. Sehingga orang-orang Jepang yang sudah lebih dulu mengenal Kristen, mereka memperkenalkan itu kepada orang-orang dari Korea. Sehingga beberapa orang dari Korea, mereka mulai menyebarluaskan itu di kalangan orang-orang Korea. Juga ada beberapa orang yang dari Korea yang mereka pergi ke Cina, lalu kemudian mereka mengenal kehidupan Kristen di Cina, mereka datang ke Korea. Jadi dilukiskan bahwa perkembangan kehidupan Kristiani di Korea itu awalnya dibawa oleh orang-orang awam. Jadi orang-orang awam duluan yang mau datang, atau entah itu mereka yang dari Jepang ataupun orang-orang Korea sendiri yang saling menyebarluaskan tentang kehidupan Kristiani di Korea. Sampai dengan pada tahun 1836 baru misionaris sebagai imam itu datang ke Korea untuk mulai memperkenalkan agama Kristen dan untuk mulai merayakan perayaan-perayaan sakramen. Sebelumnya itu tidak ada perayaan sakramen karena cuma dari orang awam saja yang menyebarkan tentang Kristiani. Lalu salah satunya adalah apa yang dialami oleh Andreas ini. Andreas Kim Taegon, dia berasal dari keluarga yang dimana ayahnya itu mengenal kehidupan Kristiani ini, lalu memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Sehingga ketika Andreas Kim Taegon dia sudah mulai remaja, dia merasa mengalami panggilan. Dan karena waktu itu agama Kristen baru dari orang-orang awam yang menyebarkan, sehingga dengan sendirinya untuk belajar sebagai seorang calon imam tidak bisa di Korea. Terbatas ya? Terbatas. Sehingga caranya adalah bahwa dia pergi ke wilayah Makau. Dia wilayah ke Makau, lalu dia belajar jadi seminaris di sana, sampai kemudian pindah lagi ke Cina untuk sampai dengan dia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1845. Baru kemudian setelah itu dia pergi ke Korea kembali. Ketika dia kembali ke Korea, dia mulai menjalankan tugas sebagai seorang misionaris. Dia mengadakan perayaan-perayaan sakramen, kemudian dia mengajak orang untuk masuk agama Kristen, dibaptis mungkin. Sampai dengan kemudian pada masa itu zaman pemerintahan di bawah pemerintahan Joseon, dinasti Joseon, mereka sama sekali menentang masuknya pengaruh agama Kristen ke Korea. Dan penentangan yang mereka buat ini adalah dengan cara menangkap
dan memenjarakan orang-orang Kristen. Dan salah satunya yang ditangkap itu adalah Andreas, karena kemudian ketahuan bahwa dia ini adalah salah satu imam. Nah, pada waktu itu seperti yang tadi saya bilang, pada tahun 1836 itu ada 10 orang yang datang sebagai imam dan uskup. Ada 7 orang imam, 3-nya itu adalah uskup dari biara Prancis, MEP. Mereka datang untuk mengadakan seperti yang saya bilang tadi. Lalu kemudian tambah lagi setelah itu tahun 45, Andreas sebagai imam pertama dari Korea, asal Korea, yang datang untuk dia membantu apa yang sudah dibuat oleh misionaris sebelumnya. Sampai kemudian tadi seperti saya sampaikan, dia ditangkap, dan ditangkap juga bersama dengan seluruh orang-orang yang sudah memeluk Kristen, yang ketahuan, bersama juga dengan 10 orang biarawan, 7-nya imam, 3-nya uskup. Sampai kemudian mereka mengalami hukuman mati karena pemerintah Joseon, pemerintahan dinasti Joseon menghendaki supaya mereka harus dibunuh. Sampai dan beberapa tahun kemudian secara tegas itu dibuat dalam sebuah keputusan pemerintah bahwa seluruh masyarakat yang memeluk agama Kristen harus dihukum mati. Sehingga pada tahun setelah itu mereka dihukum mati. Tapi pada zamannya Andreas Kim Tae-gon, dia bersama dengan Paulus Chong Hasan, seorang awam, mereka yang membantu menyebarkan agama Kristen ke seluruh masyarakat sekitar situ. Dan akhirnya mereka ditangkap dan dia mengalami kematian sebagai seorang martir. Sehingga pada tahun 1925 mereka dibeatifikasi sebagai beata. Lalu pada tahun 1984 ketika Paus Yohanes Paulus II melakukan kunjungan ke Korea, dia mengkanonisasi, mengangkat ada 113 orang, 103-nya orang Korea dan 10 orangnya itu imam dan uskup. 113 orang dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai santo dan santo, termasuk ayah dari Andreas Kim Tae-gon ini. Sehingga itu juga menjadi peristiwa pengalaman pertama kalinya Paus mengadakan misa kanonisasi, menetapkan seorang menjadi santo atau santa di luar wilayah Vatikan. Itu Paus buat ketika dia mengadakan kunjungan ke Korea pada tahun 84. Pada tahun 84 dia membuat beatifikasi itu dan langsung 113 orang menjadi 113 orang menjadi santo. 103-nya orang Korea, 10 orangnya orang dari Prancis. Sehingga Andreas Kim Tae-gon menjadi santo yang populer untuk di wilayah Korea. Sehingga sampai sekarang juga disebutkan bahwa perkembangan kehidupan Kristen khususnya untuk Katolik di Korea cukup signifikan bagaimana perkembangan mereka sampai dengan saat ini. Luar biasa sekali. Imam pertama ya dari Korea. Sampai terbengong-bengong dengar cerita. Mungkin dari langsung aja Romo ke silakan. Ke Opa Harto ada yang diceritakan Romo tadi itu kebanyakan ditulis oleh Yosef Cupertino ya Romo. Itu jadi semua Yosef Cupertino itu begitu tertarik kepada orang Korea. Ini Korea itu daerah gingseng itu ya. Nah, jiwa orang Korea itu sebetulnya sudah seperti Katolik ya. Jadi kebaikan-kebaikan seperti kemurahan hati, rendah hati, kemudian memperbatikan orang lain itu ada karena ajaran Tao. Karena ajaran Tao. Nah, sehingga untuk Kim atau Kim Tae-gon ya itu mudah sekali menerima. Maka begitu dia mengenal Yesus langsung serahkan dirinya untuk umat. Ini loh, saya wakil Tuhan. Nah, sehingga dia menjadi imam yang pertama ya. Imam asal Korea pertama. Untuk menjadi contoh bagi jadi mereka. Maka dari itu kita juga bersyukur kalau punya Romo seperti Romo Maksi yang sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan, bukan mempersembahkan harta bendanya, tapi dirinya kepada Tuhan untuk kepada manusia.
Itu kalau menurut. Wah, terima kasih. Sementara itu sekarang Romo akan melanjutkan dengan ini pertanyaan. Keteladanan apa Romo yang bisa kita ambil dari Baik, keteladanan dari kisah Santo Andreas Kim Tae-gon. Yang pertama kita bisa melihat keteladanan dari bagaimana pengaruh awam dalam perkembangan kehidupan gereja. Karena di wilayah Korea itu pengaruh awam itu juga kuat. Sehingga ini kisah tentang Andreas Kim Tae-gon juga menyinggung tentang bagaimana peranan awam dalam kehidupan gereja. Karena kehidupan gereja ya ada imam, biarawan-biarawati, tapi juga ada awam. Lebih banyaknya awam, sehingga peranan untuk awam ini juga tidak bisa disepelekan dalam perkembangan kehidupan gereja. Lalu yang lain adalah bagaimana pengaruh semangat untuk bermisi yang ditunjukkan oleh Andreas Kim Tae-gon bersama dengan saudara-saudaranya lain. Bagaimana mereka di bawah tekanan pemerintahan waktu itu yang melarang mereka, tetapi mereka punya semangat untuk bermisi, tetap untuk menyebarkan ajaran tentang gereja Kristen. Kemudian ketahanan terhadap penderitaan. Di tengah tantangan bahwa mereka nanti akan ditangkap, mungkin disiksa, dipenjara, bahkan mengalami kematian, mereka tetap bertahan. Dan semuanya itu mereka buat karena ada kekuatan doa. Ada kekuatan doa, kehidupan doa yang sangat baik ditunjukkan oleh Santo Andreas Kim Tae-gon. Bahkan dilukiskan bahwa dia juga punya devosi khusus kepada Bunda Maria. Ini menjadi kekuatan bagi dia dalam menjalani karya misi yang dia bangun. Ini teladan hidup yang ditunjukkan oleh Santo Andreas yang kiranya menjadi pengalaman atau tantangan juga untuk kita zaman sekarang. Sebagaimana tadi juga Mbah Harto sudah sampaikan dalam kehidupan imam, saya juga bisa merenungkan bagaimana perjuangan yang ditunjukkan oleh Santo Andreas. Tetapi juga untuk kaum awam ini juga pengalaman bahwa ada keterlibatan kaum awam yang luar biasa dalam membangun perkembangan kehidupan gereja di wilayah Korea. Dan Korea sendiri juga sekarang terbesar ya untuk umat Katoliknya. Iya, untuk di wilayah mereka lumayan umat Katolik perkembangannya signifikan, cukup besar. Wah, luar biasa sekali ya Mas ya. Silakan Mas Romanus lanjut, mungkin ada. Sangat menarik sekali kisahnya ya tentang imam pertama, dan bahkan kanonisasi yang saya bilang massal gitu Romo ya. Terbesar berarti ya. Apakah itu selain itu ada kanonisasi lain yang jumlahnya banyak Romo? Kalau jumlahnya sebanyak sampai dengan 100-an saya belum tahu, tapi kalau kanonisasinya dalam jumlah yang banyak memang ada, tapi apakah sampai 100-an lebih seperti itu saya kurang tahu. Karena kadang-kadang ada kanonisasi untuk namanya satu orang yang ini, tetapi dengan kawan-kawannya itu yang bisa disebutkan beberapa. Tapi untuk Korea waktu itu mungkin sebagai penghormatan juga bagaimana benih pertumbuhan iman berkembang di Korea, makanya Paus memberikan kanonisasi dengan jumlah yang boleh dibilang massal tadi seperti itu. Oh, jadi biasanya kalau ada tulisan dan kawan-kawan itu bukan cuma dia sendiri? Ya, bukan cuma dia sendiri. Kalau dalam liturgi gereja disebut Santo Andreas Kim Tae-gon dan kawan-kawan. Dan itu artinya martir yang kemudian menjadi santo-santa. Luar biasa sekali. Ya. Kita mungkin boleh tanya Mbah lagi ya. Mbah, mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, begini. Sehubungan dengan tema. Kebetulan kita mempunyai santo yang bagus ya. Luar biasa. Nah, kebetulan untuk tahun 2023 itu tema besarnya Allah sumber kasih dan keselamatan. Nah, karena di sini tidak ada keterangan, cuma subnya kasih Allah menggerakkan evangelisasi sampai kepada kasih Allah mempersatukan. Sekarang kita mohon Romo ya, Romo untuk menceritakan kira-kira ya apa yang besar dulu aja. Tema BKSN ya. Ini yang Mbah Harto sampaikan tadi, tema BKSN, bulan Kitab Suci Nasional. Karena bulan September kali tahun ini kita mengangkat tema seperti tadi Mbah sampaikan, Allah sumber kasih dan keselamatan. Karena gereja merenungkan bagaimana dari perjalanan waktu, apalagi kita baru selesai, boleh dibilang sedikit melepaskan diri dari pandemi yang menghantam kita kemarin, sehingga ini merenungkan bagaimana Allah itu menjadi sumber kasih dan keselamatan, membantu kita bersama dengan ajakan-ajakan untuk membangun gerakan evangelisasi, ajakan untuk menggerakkan pertobatan, kemudian menyelamatkan dan mempersatukan. Ini
Sebagaimana saya singgung sedikit tentang DKSN, Bulan Kitab Suci Nasional bulan September, tema umumnya seperti tadi, Allah sumber kasih dan keselamatan, tapi kita mengadakan katakanlah pertemuan katekese sharing per minggu, karena satu bulan ada 4 minggu. Jadi per minggu itu diadakan pertemuan untuk merenungkan sub-sub tema di bawah tema umum Allah sumber kasih dan keselamatan, sehingga kita merenungkan itu dalam perjalanan selama bulan September ini. Ya, luar biasa. Mungkin sudah cukup ya, sudah sangat jelas sekali yang tadi Romo sampaikan dan juga Mbah. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga Romo dan juga Mbah. Terima kasih. Ya, kita juga sekaligus mohon Romo untuk memimpin kita dalam doa. Baik Bapak dan Ibu, Opa dan Oma, saudara-saudari, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena dengan rencana, cara, dan kehendak-Mu, Engkau membangun pertumbuhan kehidupan umat beriman dari waktu ke waktu dan di mana saja. Hari ini kami bersama merenungkan apa yang menjadi pengalaman hidup Santo Andreas Kim Taegon, martir dari Korea, bersama dengan saudara-saudarinya yang menjadi martir bersama pada zaman itu. Dalam cara hidup yang ditunjukkan oleh Santo Andreas Kim Taegon, kami boleh belajar bagaimana sikap penyerahan diri kepadamu, membantunya untuk memberikan tugas perutusan, menyebarkan agama, menyebarkan kebenaran, menyebarkan kasih-Mu kepada orang lain di sekitarnya, sehingga kehidupan iman kepada Yesus Kristus Putra-Mu dan kepada Dikau boleh bertumbuh dari waktu ke waktu. Semoga teladan hidup doa, semangat perutusan yang ditunjukkan oleh Santo Andreas Kim Taegon boleh kami lakoni juga dalam kehidupan kami di dunia ini sebagai bukti perkembangan kehidupan iman kami di masa ini. Doa dan permohonan ini ya Tuhan kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Andreas Kim Taegon, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, sekali lagi terima kasih untuk Romo ya, dan juga untuk Mbah Harto yang sudah hadir di tengah-tengah kita di tanggal 20 ini, kita tentang pembahasan tadi tentang Santo Andreas Kim ya, Kim Taegon. Nah, untuk itu juga usai sudah ya, Mas ya. Ya, terima kasih sekali lagi, dan untuk pemirsa di rumah jangan lupa untuk tetap pantengin terus nih channel YouTube Sosietas Santa Clara, karena akan ada santo-santa yang akan kita bahas setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, kita juga mau undur diri untuk Om Opa semuanya, dan juga jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Tetap di Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.